Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Pinandita dengan NIM 210030076. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu permasalahan pendidikan terkait dengan pemerataan. Kasus kali ini kita ambil dari pemerataan pendidikan di Kota Palu. Dari artikel yang dimuat pada Metro Sulasi 11 Juni 2021, terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Palu, tepatnya di SD Impres Kawatuna. Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait yaitu satu, sulitnya akses jalan menuju pendidikan di daerah Dusun Uentumbu, Kelurahan Kawatuna, Sulawesi Tengah. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, sehingga harus memanfaatkan sebuah puskesmas sebagai tempat belajar. Kurangnya tenaga pendidik. Selain itu, faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kota Palu tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia, tenaga pendidik. Kurangnya jumlah guru menyebabkan ketidakmerataan distribusi guru di setiap wilayah di Indonesia. Selanjutnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Nah, seperti yang kita ketahui tadi yaitu daerah terpencil dengan perekonomian yang lemah akan menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui dari Sabang sampai Merauke, tidak semua daerah di Indonesia itu sama. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sangat sulit untuk menjangkau setiap daerah, apalagi daerah terpencil. Nah, dari permasalahan ini, saya punya upaya atau punya solusi untuk menanggulangi atau mengurangi permasalahan tersebut, yaitu satu, dengan menerapkan sistem pamong. Apa sih yang sistem pamong ini? Sistem pamong itu adalah pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan juga guru. Nah, sistem pamong ini dijalankan ke beberapa provinsi hingga ke daerah-daerah terpencil dengan membentuk sekolah terbuka dan berbagai kegiatan lainnya yang membantu pelaksanaan pendidikan. Upaya yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan dengan mendistribusikan guru berkualitas ke daerah-daerah terpencil dan juga meningkatkan kesejahteraan guru serta memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Jadi tidak hanya guru-guru yang berkualitas itu didistribusikan ke daerah-daerah terpencil tanpa mempertimbangkan kesejahteraan guru tersebut. Karena jika guru-guru yang berkualitas didistribusikan atau dengan kata lain dipindah kerjakan ke daerah-daerah terpencil, namun kesejahteraannya tidak dipedulikan, hal itu sama saja dengan tidak. Permasalahan kedua yaitu terkait dengan permasalahan kuantitas. Kali ini teman-teman, kita punya kasus yaitu jumlah lulusan di SD Bekasi, jumlahnya melebihi kapasitas dari daya tampung penerimaan di SMP. Dilansir dari iNews ID, 8 Juni 2021, menjelaskan tentang banyaknya siswa SD yang tidak dapat ditampung di SMP. Hal ini disebabkan oleh jumlah SD yang tidak sebanding dengan jumlah SMP. Dari data yang terdapat pada artikel, diketahui juga kapasitas SMP negeri hanya sekitar 13.427 atau sekitar 20% saja dari keseluruhan siswa SD yang akan masuk SMP. Nah, selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut bisa jadi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menyebabkan ketidakmerataan penyebaran penduduk sehingga pada daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang tinggi akan mengalami kekurangan berbagai fasilitas, yaitu salah satunya yaitu berupa sekolah itu tadi. Nah, yang kedua adanya aspirasi masyarakat. Banyaknya orang tua yang mendorong anak untuk sekolah karena mereka berharap
pendidikan dapat merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Hal ini yang menyebabkan arus pelajar menjadi meningkat dan banyaknya siswa yang tidak tertampung lagi di sekolah tersebut. Dari permasalahan yang kedua ini, ditawarkan solusi atau upaya penanggulangan permasalahan. Yang pertama yaitu pengelolaan pendidikan. Dapat dilakukan dengan menganalisis adanya ketersediaan sekolah dengan jumlah siswa. Dapat dilanjutkan dengan penambahan pembangunan sekolah. Nah, jika sekolah tersebut diberikan penambahan bangunan, otomatis daya tampung yang dimiliki SMP tersebut semakin meningkat. Yang kedua yaitu pengembangan SMP terbuka. Jadi, anak-anak dari SD tersebut tidak hanya dapat bersekolah di SMP negeri. Dengan adanya pengembangan SMP terbuka, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu kualitas pendidikan di Kalimantan. Nah, masalah yang tertera pada permasalahan kali ini, yaitu minimnya ketersediaan kondisi wilayah terpencil dan juga keterjangkauan layanan pendidikan dan rendahnya kualitas guru. Seperti yang kita ketahui, tidak semua di daerah Kalimantan tersebut adalah kota, namun banyak juga daerah-daerah terpencil. Nah, kita analisis ya teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan kali ini, yaitu faktor SDM, tenaga pendidik, dan juga kependidikan. Kurangnya kualitas guru secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diperoleh siswa, baik secara input ataupun output. Hal ini juga berkaitan dengan rendahnya kesejahteraan guru. Dua, yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Mengapa demikian ya? Nah, seperti yang kita ketahui, keterbelakangan budaya dan sarana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Budaya masyarakat yang tidak terlalu mementingkan pendidikan serta kondisi geografis menjadi hal yang dapat menurunkan kualitas pendidikan. Banyak kok teman-teman di daerah-daerah terpencil itu orang tuanya tidak sadar akan pentingnya pendidikan. Hal itu yang menjadikan kualitas pendidikan menjadi buruk. Nah, adapun upaya penanggulangan permasalahan kali ini yaitu dengan satu, pengembangan kompetensi guru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan juga pembinaan kepada guru, sehingga kemampuan dan pengetahuan guru semakin berkembang sesuai zaman. Jadi, guru-guru ini menjadi lebih modern. Tidak hanya murid-muridnya saja yang modern, namun gurunya juga harus modern. Nah, selanjutnya peningkatan pelayanan pendidikan serta perubahan pemikiran masyarakat terhadap pendidikan. Meningkatkan pelayanan dalam pendidikan akan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertarik dalam pendidikan. Kita lanjut ya teman-teman, yaitu permasalahan kali ini kurangnya efisiensi sarana dan prasarana. Permasalahan pendidikan tersebut berupa sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga tidak dapat digunakan dengan baik dan efisien dalam PBM. PBM itu apa sih teman-teman? PBM ini program belajar mengajar. Nah, SD Negeri Wermaf Lapang menjadi tumpuan masa depan bagi anak-anak di Pulau Teor. Sayangnya, sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Jadi, di kasus kali ini, hanya SD Negeri Wermaf Lapang inilah yang menjadi satu-satunya sekolah, namun sekolah ini tidak memiliki fasilitas yang memadai. Seperti yang ada di gambar, teman-teman, bisa kita lihat. Tidak ada sarana-prasarana yang nyaman. Mereka duduk di lantai. Hal ini pula yang menjadi ketidakefisiensinya pendidikan di Indonesia. Faktor yang lain, seperti yang kita lihat, keterbatasan sarana dan prasarana ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat digunakan secara efisien karena keterbatasan jumlah. Membludaknya
peserta didik di suatu daerah dan kurangnya sekolah, otomatis membuat sarana dan prasarananya itu tidak mencukupi. Keterbelakangan budaya dan sarana. Faktor lain yang juga diakibatkan oleh kondisi geografis dan sulitnya akses di daerah terpencil. Hal ini juga mengakibatkan pendistribusian sarana dan prasarana sulit dilakukan. Contoh teman-teman, pemerintah akan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain-lainnya, namun daerah yang akan diberikan bantuan itu tidak terjangkau. Misalnya di daerah terpencil kali, misalnya di Papua, namun di Papuanya ini di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Nah, upaya penanggulangan masalah ini yaitu dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara efisien. Kekurangan dalam hal sarana dan prasarana dapat diatasi dengan pemanfaatan secara maksimal baik sarana maupun prasarana yang ada. Selain itu, masyarakat dan sekolah dapat bekerjasama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Nah, dari upaya ini teman-teman, jika masyarakat dan pihak sekolah dapat berhubungan dengan baik atau memiliki kesadaran yang tinggi, maka contohnya daerah terpencil tadi, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, entah itu dari pohon-pohon yang ada, untuk dijadikan meja atau kursi, untuk melengkapi fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Hal ini sebagai salah satu upaya penanggulangan dari masalah keefisiensi sarana dan prasarana tadi. Kita lanjut ya teman-teman. Permasalahan pendidikan kali ini yaitu pembelajaran. Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu kendala dalam penggunaan teknologi sebagai sarana pembelajaran daring, kurangnya keterampilan kualitas guru, dan banyaknya standar kompetensi pembelajaran yang tidak tercapai. Nah, tidak semua siswa memiliki akses pendidikan digital, sehingga pembelajaran daring yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tidak dapat dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, melonjaknya kasus COVID-19 kemarin ini membuat keseluruhan aktivitas di Indonesia, bahkan di dunia ya teman-teman, itu menjadi lumpuh, terutama di pendidikan. Nah, hal ini jangankan di daerah terpencil ya teman-teman, di daerah perkotaan saja, dengan pembelajaran daring ini tidak dapat dilakukan secara efektif gitu. Nah, kurang efektif pembelajaran daring ini, apalagi di daerah-daerah terpencil yang minim akan fasilitas dan juga jaringan. Kita analisis lagi teman-teman dari permasalahan ini, keterbelakangan budaya dan sarana. Kali ini lagi dan lagi keterbelakangan budaya dan sarana yang menyebabkan masyarakat tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sudah canggih. Sarana dan prasarana digital di setiap daerah sangat terbatas, apalagi di daerah terpencil. Kurangnya tenaga pendidik, kurangnya jumlah pendidik di sekolah menyebabkan berbagai permasalahan kegiatan dalam program belajar mengajar mengalami kendala. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, jumlah guru yang sangat terbatas dan sulit menjangkau kebutuhan setiap siswa. Nah, upaya yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama, inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat kelompok belajar yang dibimbing oleh guru agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan iptek bidang teknologi digital. Dengan adanya pemanfaatan teknologi digital, guru dapat mengajar secara virtual dan dapat membagikan berbagai bahan dan sumber belajar sehingga siswa tidak ketinggalan dari segi pengetahuan. Nah, teman-teman, pentingnya meningkatkan kualitas diri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, karena
mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, selanjutnya teman-teman, ada permasalahan terkait tidak relevansinya program lulusan dengan bidang kerja. Nah, permasalahan pada kasus ini yaitu banyaknya siswa lulusan SMK, sekolah menengah kejuruan, yang seharusnya telah dipersiapkan untuk bekerja secara langsung ataupun melanjutkan program pendidikan. Namun, masih banyak ditemukan siswa yang menganggur, tidak bekerja, ataupun melanjutkan pendidikan. Di antara siswa tamatan SMK ini yang telah bekerja pun mereka tidak sesuai begitu teman-teman, tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka ambil atau mereka tempuh selama mengambil pendidikan di SMK tadi. Nah, dari hal ini terlihat kan teman-teman bahwa pendidikan yang dilakukan tidak relevan dengan bidang kerja yang dilakukan. Kita lihat teman-teman, dari permasalahan ini kurangnya kualitas SDM, sumber daya manusia, dan kualitas tenaga pendidikan. Nah, dalam hal ini kualitas guru sangat dibandingkan agar mampu membimbing dan menyiapkan keterampilan siswa, terutama di siswa SMK tadi, teman-teman, untuk dapat mempersiapkan diri bekerja secara nyata di lapangan. Guru harus mampu mengembangkan skill yang dimiliki siswa melalui keterampilan, bukan hanya teori saja. Nah, misal teman-teman begini, di SMK ini ada guru, dia lulusan sarjana komunikasi. Nah, ditugaskan atau beliau menjadi guru di bidang tata boga. Otomatis skill yang dimilikinya itu berbeda, tidak relevan begitu teman-teman. Nah, upaya penanggulangan permasalahan kali ini yaitu pembinaan atau diklat guru. Hal ini dapat membantu guru meningkatkan kompetensi mereka agar lebih terampil dalam meningkatkan skill siswa, terutama siswa SMK tadi, yang memang sudah dipersiapkan untuk dapat bekerja secara langsung. Kedua yaitu pembinaan siswa SMK agar siap menghadapi dunia kerja. Mereka diberikan pembekalan berupa keterampilan atau skill yang harus diberikan kepada siswa secara maksimal agar siswa dapat menghadapi dunia kerja sesuai dengan bidang ahlinya masing-masing, sehingga dapat relevan dengan studi yang telah dilakukan. Dengan kata lain, apa yang sudah mereka pelajari di dalam sekolah tersebut tidak hilang begitu saja dan saling berkesinambungan. Selanjutnya, teman-teman, permasalahan pendidikan kali ini yaitu tertinggalnya pendidikan di Indonesia dikarenakan kualitas guru yang ada. Terdapat beberapa kasus dalam pendidikan, teman-teman, yang mana hal ini kita ambil dari daerah Jambi, yaitu rendahnya kualitas guru dalam kebijakan pendidikan yang sering berubah-ubah. Nah, rendahnya kualitas pendidikan ini diakibatkan oleh itu tadi, kebijakan pendidikan yang sering berubah-ubah, yang menyebabkan pendidikan di Indonesia ini menjadi tertinggal. Jika kita telaah lebih dalam lagi, masih banyak ditemukan masalah pendidikan yang lainnya di daerah Jambi ataupun di daerah-daerah lainnya. Permasalahan pendidikan ini dapat kita analisis, yaitu disebabkan karena kurangnya pelatihan dan bimbingan kompetensi pendidik dan juga tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan ini perlu terus dilatih dan dikembangkan kompetensinya agar segala aspek pendidikan yang diberikan kepada siswa itu terbaru dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman serta kebutuhan siswa saat ini, teman-teman. Kedua, kurangnya kesejahteraan guru. Jadi, guru itu tidak hanya dituntut untuk memberikan ilmu saja, tapi pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kesejahteraan guru tersebut, agar guru tersebut dapat bekerja atau memberikan ilmunya secara optimal. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah.
kebijakan pemerintah ini terutama dalam bidang pendidikan, teman-teman, sering kali berubah-ubah, yang diikuti juga oleh perubahan kurikulum. Hal ini menyebabkan guru sulit menerapkan pendidikan yang tepat untuk anak. Seperti yang sudah terjadi, teman-teman. Setiap pergantian presiden atau setiap pergantian Bapak Menteri, Menteri Pendidikan, otomatis kurikulumnya diganti. Seolah-olah pendidikan di Indonesia ini menjadi bahan uji coba kurikulum, teman-teman. Itu yang menjadikan tertinggalnya pendidikan yang ada di Indonesia ini karena kualitas guru dan juga tenaga pendidikan tadi, teman-teman. Nah, upaya yang dapat ditawarkan yaitu perubahan kebijakan atau kurikulum yang sesuai. Dalam hal ini, penetapan kurikulum yang matang dan sesuai perlu dilakukan agar tenaga pendidik dan pendidikan dapat menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuannya dalam penguasaan kurikulum tersebut. Maaf ya teman-teman, kita jeda sebentar tadi karena ada yang lewat dulu, oke? Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya itu pemberian bimbingan atau pelatihan seperti diklat, PPG, dan lain-lain sebagainya. Pelatihan dan juga bimbingan akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru agar dapat lebih kompeten lagi dalam menjalankan program belajar mengajar dan juga pelatihan lainnya dalam hal pembaruan pendidikan lainnya. Jadi teman-teman, diharapkan kurikulum yang ada itu benar-benar diterapkan dengan maksimal begitu. Tidak 5 tahun kemudian diganti, 5 tahun kemudian diganti. Sekolah-sekolah yang ibarat katanya tertinggal baru mau mencoba sudah diperbaharui lagi. Hal ini menjadikan kualitas pendidikan Indonesia ini menurun gitu teman-teman. Tidak dapat maju, hanya berkembang terus. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang tidak sesuai. Saya Alia Pinanggita, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.